Bayangin kalau lu ditawarin duit 1.288.312.200.000 rupiah, tapi lu tolak. Atau ketika lu ngelihat pemain dari tim kesayangan lu nge-lag semua. Inilah zero logic moment yang dilakuin sama para pemain NBA. Yang pertama nih, kita mulai dari Sneaker King, Bang PJ Tucker. Ternyata punya sepatu banyak-banyak dan mahal-mahal juga nggak ngejamin ya kita bisa fokus dan makin hebat pas di lapangan. Nih buktinya nya, waktu tinggal semenit lagi nih, Knicks berhasil memperkecil ketinggalan jadi 3 poin berkat free throw. Nah, salah satu tugas big man kan pas lagi tim lawan nge-shoot free throw tuh memang salah satunya adalah box out ya. Jadi kayak kita menghalangi pemain lawan biar pemain lawan itu nggak berhasil dapetin rebound. Kalau aja free throw-nya miss. Jadi kayak kita yang dapetin reboundnya gitunya. Nah, PJ Tucker ini di menit-menit krusial seperti ini kayaknya mikir gini deh. Harus jauhin bola dari pemain lawan. Pokoknya harus. Gak kuat. Sampai kelupaan nih bahwasanya free throw-nya udah masuk. Kan kalau udah masuk kan harus inbound ya. Nah ini Eric Gordon yang nge-inboundin bolanya ngoper ke PJ Tucker. Nah Mang PJ ini kayak takut sama bola ya. Lo gak habis pikir kenapa sih kayak gitu bang? No diliatin aja woi. Ambil Mang. Ya elah. Alhasil berhasil dicopet sama pemain musuh. Dan pemain musuh nyetak 2 poin lagi. Akhirnya selisihnya jadi tinggal 1. Tahu nggak, hampir banget kalah ini game ini. Kalau kalah pasti bete asli si James Harden sama PJ Tucker. Udah nyetak 61 poin malah kalah. Sepertinya otaknya Bang PJ tadi lagi nge-lag nih. Kasusnya kayaknya beda-beda tipis sama para pemain ini nih. Yang pertama tuh Kevin Porter Jr. Timnya udah kalah telak ya, 19 poin cuy. Mau ditambahin lagi sama dia biar makin jauh kalahnya. No, lihat deh. Sayangnya ini nggak kehitung. Kalau kehitung sih jadi lebih lucu ya. Nah kalau Larry Nance ini udah nge-lag dari awal pertandingan. Jadi kayaknya dia belum makan malam dan kelaparan jadi nggak fokus. Noh, baru mulai berapa menit bang dia udah ngelakuin ini. Less than 2 points a game. He's not there to shoot the basketball, but they need to get that. Last year was their problem. What was that? Kalau mau putback di sebelah sono bang itu salah sisinya. Itu basket lu. Kalau mereka berdua tadi sepertinya emang nggak ada intensi ya, atau kayak niat beneran mau ngeskor ke basket sendiri. Ya lebih ke nggak sengaja gitu ya. Nah tapi kalau lu bilang nih Thomas Bryant, yang klipnya si Thomas Bryant ini, Fultz the step back jumper and Thomas Bryant, did he just throw that down? gue nggak yakin ya. Ini kayaknya beneran niat dia mau ngedang deh ke basketnya sendiri. Itu kayak niat banget anjir, putback dangnya nggak bisa dipungkirin. Ini pasti mah beneran, ini pasti ada misi tersembunyi nih dari Thomas Bryant nih. Harus fokus bang, kalau main mah jangan sampai nggak fokus. Bisa-bisa ngebuat tim lu jadi kalah atau nggak gara-gara kesalahan lu sendiri. Ya kocak lagi kesalahannya. Nah sama kocaknya nih, sama kayak si DeAndre Jordan. Jadi ceritanya gini. Posisinya kan lagi seri, terus waktu kesisa tinggal 2,8 detik lagi. Tapi shot clocknya sisa 1,7 detik lagi. Coachnya Clippers nih udah ngebuat play bagus banget. Jadi playnya adalah ngebuat si CP3 bebas dengan cara ngeset double screen dari big man mereka. Nah terus akhirnya kan sudah dimulai nih, udah berhasil kan big man mereka ngedouble screen, CP3 udah dapet nih bolanya, tinggal nge-layup. Ternyata nggak masuk layupnya di CP3, sekalian berbarengan dengan bunyi prit, tanda shot clock position si Clipper abis. Tapi DeAndre Jordan masih bisa dapat kesempatan untuk menangin Clippers nih. Dengan sisa 1 detik lagi, DeAndre Jordan nggak dapat rebound. Dan lu tau nggak apa yang dilakukannya? Apaan tuh? Bukannya ngedang, bukannya nge-layup buat masukin, malah bengong beliau sambil megang bola di atas, tangannya lurus ke atas gitu, kayak patung Liberty lah pokoknya. Nggak ngapa-ngapain, bengong doang. Nah si Fitri udah teriak-teriak, shoot itu boy, Jordan shoot. Meanwhile, Jordan masih nge-lag. Nah yang buatnya makin kocak, si Fitri kan pendek ya, maksudnya pendek dalam ukuran pemain NBA ya. Nah beliau itu sampai loncat-loncat buat ngerebut bola dari temannya sendiri. Ya Allah, ngakak banget gue. Dan akhirnya waktunya beneran habis. Akhirnya terpaksa ke overtime. Dan yang terjadi di overtime adalah mereka kalah.
Andre Jordan nama lu udah bagus-bagus Jordan. Malah nggak ngikutin skillnya Michael Jordan. Kalau satu orang yang nge-lag mungkin bisa lah ya pelatih lu ngemaklumin. Walau sebenarnya dia penyebab kalahnya. Tapi lebih sebel nggak sih kalau satu tim lu otaknya yang nge-lag? Nih coba ya gue tanya ke kalian. Gue kasih kuis mendadak nih. Posisinya tim kalian Kings nih. Yang lagi ketinggalan 1 poin dari Warriors. Dan nggak ada shot clock-nya lagi. Yang megang bola Steph Curry nih. Nah apa yang kalian lakuin? A. Nge-foul Steph Curry. B. Ngedouble sampai triple team Steph biar dia nggak nge-shoot. Ini di pause nih. Kalian tulis di komen sambil kalian subscribe ya. Masih banyak juga nih yang belum subscribe. Ayo bantuin dong gue nih ke 100k tahun ini. Bantuin ya. Kalau kalian bantuin nge-subscribe, gue upload makin banyak ya. Janji deh, janji. Nah udah nih mikirnya sudah subscribe ya. Kerja bagus. Sip. Pasti kebanyakan dari kalian milih yang A ya. Soalnya kita kan lagi ketinggalan nih posisinya. Dan harus cepat-cepat di full biar dapat posisinya di kita. Bener nggak? Dan itu bisa ngebuat kesempatan kita untuk menyamakan kedudukan atau bahkan menangin game ini dengan asumsi step miss free throw-nya gitu ya. Terus kita hit 3 point. Nah itu kan kita bisa menang tuh. Tahu nggak yang dilakuin Kings apa? Mereka malah milih yang B. Ngedouble sampai triple team step. Ya kan step nggak perlu nge-shoot lagi teman-teman, sahabat-sahabatku yang super. Dia cuma butuh ngabisin waktu aja. Secara shot clock-nya aja udah nggak ada cuy. Jadi harusnya tinggal lu full aja langsung pas step megang bola. Lu masih punya 9 detik buat ngambil last position nih. Minimal lu bisa berusaha untuk ngimbangin game lah gitu ya. Nah tapi Kings malah ngebutuhin waktu sekitar 8 detik buat sadar itu. Itu pun kalau Sabonis nggak ngamuk-ngamuk di pinggir lapangan buat ngingetin timnya untuk nge-foul si Steph, bisa-bisa udah habis aja waktu itu sampailah kelar gamenya nggak ada di foul. Tapi bukan cuma role player aja kok yang bisa nge-lag. Superstar kayak LeBron nih juga bisa. Jadi ceritanya pas lawan Pelicans, kameramen kan lagi nyorot Brandon Ingram nih. Tiba-tiba dia ngomong, apa dia itu sih? Gue kaget ya pas ngelihatnya. Gue pas ngelihat bingung ya kenapa dia marah-marah gitu kan. Dan di saat yang hampir bersamaan, setelah itu ya maksudnya bunyi nih peluit wasit. Gua kira si Brandon Ingram kena tag lah, kayak mungkin marah-marahin wasit kenapa gitu. Tahu-taunya gara-gara LeBron yang mau nge-inbound bola tapi dribble dulu. Ya Allah kocak banget. Bang tampilin bang editor tolong ya. He's traveled, not really thinking, and watch here, just not thinking. What is he doing? Ada lagi nih satu kejadian. Si D'Angelo Russell lagi di sideline nih. Ya kayaknya mau siap-siap masuk lapangan. Pas gue hitung-hitung, kok cuman 4 yang di lapangan. Ternyata dia lupa dia itu sebenarnya udah masuk coy. Ya Allah, Dilo. Nah kalau kurang kayak si Dilo tadi kan ngerugiin tim sendiri ya. Kalau lebih gimana dong? Ya nggak tahu. Kayak Sixers nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok ada 6 boy? Lu enak ya mentang-mentang nama lu 76ers lu jadi bisa masukin 6 orang gitu di lapangan lu. Ya kagak dong. Nah di play ini Furkan Korkmaz berhasil nembak 3 point. Tapi wasit langsung bunyiin peluit karena pemain Chicago pada protes. Yang gua kocaknya ini si Tobias Harris dengan nyantainya cabut ke bench. Ada merasa bersalah dikit kayak ke Chicago woy. Minta maaf gitu. Nah kalau yang dari tadi kita bahas kan tentang play ya. Nah sekarang kita bahas ini tentang duit ya. Zero logicnya tentang duit. Yang tadi pas gue singgung di intro, ceritanya Dennis Schroeder, lu tau kan Dennis Schroeder. Jadi pas 2020 Dennis Schroeder ini lumayan kece cuy. Bahkan sempat finish di peringkat 2 dalam vote Six Man of the Year. Mantap. Terus kan pindah ke Lakers ya. Dan pas gue lihat statsnya itu dia tuh jadi starter cuy. Dalam setiap game yang dimainkannya dia pasti jadi starter gitu. Nah terus karena Lakers dan Dennis Schroeder relasinya semakin hangat gitu ya. Cailah. Lakers memutuskan untuk mengenal dan meminang Dennis lebih jauh. Waduh, mau kawin apa mau main sih kalian ini? Bingung gak? Akhirnya Lakers ingin meminang Dennis untuk lebih lama lagi di Lakers. Maharnya dapatlah dalam 4 tahun Dennis Schroeder akan menerima sebanyak 1.288.312.200.000 rupiah. Dari mana duitnya? Nah kocaknya si Dennis menganggapnya dia lebih dari itu. Waduh, ditolak nih sama Dennis nih. Dan akhirnya dia pede mau masuk ke free agency market. Ya gimana ya?
kalau kita lihat statsnya ya, stat Dennis ini 15 poin per game cuy. Kayak sebenarnya kalau boleh jujur lu nggak worth gitu dapetin duit segitu ibaratnya ya. Itu sudah kayak standarnya starter yang dalam tim gitu ya. Pokoknya Dennis bilang, sorry ya, jati diri gue lebih dari ini. Gak taunya pas free agent si Lakers dan tim lain gak ada yang nawarin segede itu. Ujung-ujungnya ya si Celtic malah yang nawarin si Dennis ini $5 juta atau setara dengan 90,349,949,500 rupiah. Nangis gua mah kalau jadi Dennis Schroeder, nangis ya. Si Dennis ini sebenarnya masih nggak mau nih, masih bete karena dia maunya kalau gue nggak dapat duit berapa triliun tadi, minimal gue mau $10 juta lah, 2 kali lipat dari yang ditawarin Celtic gitu ya. Sombong amat. Tapi pas udah dipikir-pikir, dia kan bermuhasabah diri, daripada ntar nggak desain lagi malah jadi lebih repot. Soalnya gini ya, kalau masih free agent ketika musim dimulai, itu kan kebanyakan tim-tim itu tinggal nyari 1-2 pemain lagi buat fill-in roster gitu ya, untuk mengisi roster spotnya gitu ya. Pada saat itu biasanya yang ditawarin tuh nggak sampai segede itu loh gitu loh maksudnya. Karena biasanya pas di free agent itulah tim banyak ngabisin duit. Sehingga kalau tim banyak ngabisin duit berarti kan cap marketnya apa sih namanya? Maksud gua salary capnya itu udah lumayan besar lah dalam satu tim kan harusnya. Jadi kalau lu nggak sign di free agent itu lu cuma bisa dapat minimum gitu loh. Makanya cuman bisa dapat $1 juta doang gitu lah. Doang. Banyak duit lo doang. Makanya bang, kalau ada rezeki pikirin dulu bye-bye bang. Kesempatan tuh nggak datang 2 kali. Sama kayak Kuzma nih yang berkesempatan buat tampil kayak superstar tapi malah malu-maluin diri sendiri. Kuzma nih ngopor keluar ya, terus dia ngerol ke 3 point gitu ya, dioper balik nih sama rekan setimnya. Nah pemain Piston berusaha ngeblok, wah dengan kece-nya Kuzma pump fake dan set step. Waduh, gayanya udah mirip Steph Curry banget lah gitu lah ya. Nah karena kerasukan Steph Curry nih, dia nge-shot 3 point dan dengan congkaknya dia sok-sokan ngadep belakang kayak Steph yang no look 3 point itu ya. Kalau Steph kan pede ya dan hebat juga, kece jadinya ya. Nah si Kuzma sok-sokan mau no look 3 point gak masuk. Si Porzingis yang di bench yang sih tahu, woi Kuz gak masuk itu, kocak lu apa sih? Itu bahkan kalau dia nggak masuk ya, itu sebenarnya masih dapat reboundnya di dia loh. Karena lihat loh, elevasi bolanya masih ke dia gitu ya. Malah nggak dapat reboundnya juga sama dia. Nah dari kerasukan Steph Curry nih di game selanjutnya atau game lainnya, beliau kerasukan LeBron pas main ngelawan Sixers. Nah, ini Wizard dapat fast break nih ya, dioper lah ke Kuzma yang udah kosong banget, nggak ada orang itu di depan dia. Dan dia ngerasa jiwa LeBron memasuki dirinya sendiri. Pas dia ngerasa itu, dia kayak ngomong, LeBron, tuntun aku buat niru dangnya Mamang Kobe. yang itu tuh yang reverse windmill ya. Soalnya kan dulu LeBron pernah kayak ngelakuin yang reverse windmill itu ya, yang mirip Kobe. Dan langsung mulai ngikutin gerakan dang reverse windmillnya juga. Ujungnya ya nggak masuk lah gue. Kocak apaan sih? Sosokan lah makanya lu. Malah Sixers yang dapat 3 point. Tuh kan, sosokan lu. Jadi rugi tim lu. Jiwa LeBron yang merasuki Kuzma mungkin saat itu pasti marah-marah gitu ya. Tapi rasa gue nggak bakal semarah pas kayak LeBron ngamuk ke J.R. Smith sih. Ini sih yang paling zero logic ya. Kayaknya lu udah pada sering lihat highlightnya, tapi gue ceritain lagi mungkin ada yang belum lihat nih. Nah ini tuh terjadi di game 1 2018 NBA Finals. Waktu tinggal sisa 8 detik lagi, Cavs ketinggalan 1 poin. Nah ada George Hill yang hebat banget lah, ini gue akuin dia tuh hebat banget pergerakan tanpa bolanya. Sampai-sampai Klay Thompson harus nge-foul dia. Akhirnya Cavs dapat free throw ya. Beliau berhasil nge-hit free throw pertama. Lumayan nih, seri kan, sisa 4 detik lagi. Free throw kedua sekarang. Dan ternyata gagal. Tapi J.R. Smith berhasil dapetin bola. Apakah akan melakukan dunk atau layup? Ternyata kok lari Mang J.R. kok lari? LeBron teriak-teriak sampai nunjuk-nunjuk. Di sana woi basketnya, mabok kau. Si J.R. sadar dan ngoper ke temannya, tapi berhasil keblok sama Draymond Green gitu ya. Tapi walaupun gak keblok juga rasa gue udah gak sempat itu, gak dihitung kalaupun masuk gitu ya. LeBron bete banget asli dan mereka lanjut ke overtime. Dan
Di overtime mereka kalah. Nah lihat no. Pas kelar game, LeBron marah-marah banget sama J.R. Smith. Sampai ninju papan tulis dan ngeretakin tangannya sendiri. Ya Allah. Ya seminimal mungkin dari kejadian tadi kita dapat meme LeBron yang sangat terkenal. Ini nih. Ya sama kalian juga bisa tahu siapa yang bakal menangin NBA 2024 kalau nonton video di atas. Buruan cek gih. Ayo sini. Subscribe ya, subscribe cepat.